Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwas sekalian, pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan melanjutkan setelah pembahasan ayat kursi, kemudian masuk pada pernyataan muallif rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu subhanahu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Surat Al-Hadid ayat 3 ini termasuk di antara ayat yang menyebutkan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan huwal awwal, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha awal. Perlu diperhatikan antara cara atau metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan huwal awwal, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha awal. Di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan juga yang lainnya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW menafsiri kalimat awal, al-awwal yang ada di dalam ayat ini dengan mengatakan alladzi laisa qablahu syai'. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha awal, yang tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Tidak ada makhluk yang mendahului Allah azza wa jal. Allah azza wa jal kan. Allah azza wa jalla maha awal. Tidak ada yang lebih dahulu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan nama dan sifat Allah azza wa jalla sesuai dengan yang dibahasakan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran dan yang dibahasakan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Huwal awwal, dialah Allah azza wa jalla yang maha awal. Lihat bagaimana kalau kita bandingkan dengan mutakallimin, dengan ahlul kalam, dengan Asy'ariyah, dengan Maturidiyah, dengan mutakallimin ahlul kalam yang lainnya, kullabiyah, mereka menetapkan sifat Allah azza wa jalla dengan al-qadim. Dengan apa? Al-qadim atau qidam, wujud, qidam, baqa. Ini metodenya orang-orang Maturidiyah, kullabiyah dan ahlul kalam yang lain, Asy'ariyah dan ahlul kalam yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyebut dirinya qadim, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dengan apa? Huwal awwal, dialah Allah azza wa jalla yang maha awal. Kalau al-awwal yang maha awal, laisa qablahu syai', dan tidak ada sebelum Allah azza wa jalla, itu lebih baik daripada kita mengatakan qadim, yang dulu. Yang dulu. Kenapa? Karena sesuatu yang dulu boleh jadi ada yang lebih dahulu. Sesuatu yang lama boleh jadi ada yang lebih lama. Ini kalau menyebut dengan qidam atau qadim. Maka kalimat yang disebutkan oleh ahlul kalam tidak daqiq, tidak teliti dalam hal ini, sehingga yang tepat sesuai dengan bahasa Al-Quran adalah huwal awwal, dialah Allah azza wa jalla yang maha awal, yang tidak ada
sebelum Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam fassara al-itsbat bin nafi, menafsiri ayat yang ada dalam surat Al-Hadid tadi, huwal awwal, ini itsbat, bahwa di antara nama Allah Azza wa Jalla adalah al-awwal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsiri dengan nafi, dengan meniadakan laisa qablahu syai', tidak ada sesuatu pun, tidak ada makhluk sebelum Allah Azza wa Jalla. Ini menafikan, meniadakan bahwa tidak ada makhluk sebelum Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah, a'azzakumullah. Dan dengan Allah Subhanahu wa taala menafsiri dengan ini huwal awwal, menetapkan dengan sifat-sifat, menetapkan nama-nama lebih banyak daripada menafikan, ini tentu lebih kuat untuk menunjukkan mutlaknya sifat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan mutlaknya sifat Allah Azza wa Jalla ketika Allah mengatakan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Apa yang dimaksud dengan mutlaknya sifat-sifat yang ada pada Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini? Allah Azza wa Jalla Maha Awal. Artinya awalnya di sini bukan awal yang relatif, bukan awal yang idhafi, bukan awal dilihat dari sesuatu, bukan awal dilihat dari penciptaan sesuatu, tidak, tapi awalnya ini betul-betul mutlak. Laisa qablahu syai', tidak ada makhluk yang mendahului Allah Azza wa Jalla. Tidak ada makhluk yang berbarengan dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada makhluk yang lebih dulu adanya dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada. Maka ini tentu lebih kuat, karena awaliyahnya Allah Azza wa Jalla itu mutlak. Tidak ada sesuatu pun sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal akhir, di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Maha Akhir. Di dalam hadis tadi, hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya, ditafsiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alladzi laisa ba'dahu syai'. Tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala muhit. Allah Azza wa Jalla meliputi segala sesuatu yang ada. Fala nihayata li akhiriyatihi, tidak ada ujungnya untuk akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keakhiran Allah Azza wa Jalla ini tidak ada ujungnya. Ini tidak ada ujungnya. Memang dalam hal ini perlu kita fahami, ada makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk abadi. Contohnya Ahlul Jannah, orang yang masuk surga abadi di surga. Demikian juga surganya abadi. Neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk abadi. Demikian juga orang-orang yang ada di dalam neraka disiksa terus-menerus secara abadi. Adab-adab di dalam neraka abadi, nikmat-nikmat di surga abadi. Ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Azza wa Jalla ciptakan untuk abadi. Tapi tentu berbeda antara Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Akhir dengan makhluk-makhluknya Allah Jalla Jalaluh. Kalau makhluk-makhluk yang Allah ciptakan diciptakan oleh Allah untuk abadi, itu ada awalnya, ada permulaannya, yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada. Surga dulu belum ada. Surga dulu belum ada. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan arsy, belum ada surga, belum ada surga, belum ada neraka. Ini yang menunjukkan perbedaan tentu antara makhluk yang Allah Azza wa Jalla ciptakan untuk abadi dengan zatnya Allah. Kalau Allah Maha Awal Maha Akhir, sedangkan makhluk-makhluk ini betul diciptakan untuk abadi, akan tapi ada permulaannya, ada awalnya.
sebagaimana kita ada awalnya. Kapan awalnya? Awalnya awal di dunia, pada saat dilahirkan, keluar dari rahim ibu kita, itu awal adanya kita. Awal adanya kita di rahim pada saat sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun setelah 120 hari. Setelah 120 hari baru ada. Tapi Allah Azza wa Jal Maha awal yang tidak ada sebelumnya siapapun, dan Maha akhir yang tidak ada makhluk setelahnya siapapun. Allah Azza wa Jal, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada ujungnya, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala muhit bi kulli syai', meliputi segala sesuatu. Ini nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua yang disebutkan di dalam ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wadh-dhahiru. Allah Subhanahu wa ta'ala maha zahir. Maha zahir. Yang dimaksud dengan zahir adalah al-ulu. Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Allah Azza wa Jal maha tinggi. Ini arti zahir di sini. Oleh karenanya di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim tadi diterjemahkan, ditafsiri oleh Nabi SAW dengan alladzi laisa fawqahu syai'. Kalimat al-zahir apa artinya? Alladzi laisa fawqahu syai', yang tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala maha zahir, maha alin ala kulli syai'. Allah Azza wa Jalla maha tinggi dari segala sesuatu, sehingga tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Azza wa Jal. Inilah arti al-zahir. Ini arti nama al-zahir, yang tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini menunjukkan bahwasanya yang diyakini oleh sebagian orang, Allah Subhanahu wa ta'ala ada di mana-mana. Bahkan dalam madhab hululiyah, Allah Azza wa Jal menyatu dengan makhluk. Ini madhabun batil. Ini madhab yang menyelisih Al-Quran, menyelisih hadis Nabi SAW. Kalau Allah Azza wa Jal mengatakan wadh-dhahir, Allah Azza wa Jal itu maha tinggi dari segala sesuatu, dengan demikian membatalkan atau membantah, menggugurkan orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jal ada di mana-mana. Allah sendiri dengan jelas mengatakan huwa dzahir, Allah Azza wa Jalla maha tinggi dari segala sesuatu. Kenapa ada orang-orang yang kemudian meyakini Allah Azza wa Jalla ada di mana-mana? Ini syubhat yang perlu kita jawab. Nanti insyaallah taala dalam kitab ini akan kita bahas tentang bagaimana kita membantah mereka-mereka yang mengatakan Allah Azza wa Jalla ada di mana-mana. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam menetapkan uluwah Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi itu dengan berbagai macam dalil. Dengan berbagai macam dalil. Allah Azza wa Jalla maha tinggi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan ketinggiannya. Allah Subhanahu wa ta'ala ada ketinggian khusus. Thumma stawa 'alal arsy. Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy. Ini yang menunjukkan Allah Azza wa Jalla maha tinggi. Dan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala tertentu. Allah menyebutkan beristiwanya di atas arsy, bersemayam di atas arsy, itu menunjukkan Allah Azza wa Jalla maha tinggi. Allah Azza wa Jalla dalam menentukan bahwasanya Allah maha tinggi dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan ketinggiannya. Allah Azza wa Jalla menetapkan dengan Al-Quran, dan dalilnya sangat banyak di dalam Al-Quran, termasuk ayat ini, huwal awwalu wal akhiru wal zahir. Pada ayat kursi kita sudah belajar wa huwal aliyul azim, Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Dengan kita meyakini Allah maha tinggi saja, itu sudah membantah, ya, menjatuhkan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla ada di mana-mana. Karena konsekuensi ada di mana-mana, ada di bawah, ada di samping, samping kanan, kiri, depan, belakang, yang belum tentu di atas. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengatakan ada di mana-mana. Allah Azza wa Jalla hanya menyatakan Allah di atas. Termasuk di dalam ayat ini,
wadh-dhahir, termasuk dalam ayat yang sebelumnya kita kaji bersama, wa huwal ali, Allah azza wa jalla maha tinggi. Allah sebutkan dengan langsung Allah maha tinggi, wa huwal ali. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan wadh-dhahir, Allah maha tinggi dari segala sesuatu. Demikian juga Allah azza wa jalla menetapkan ketinggiannya dengan menyebutkan Allah beristiwa. Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa. Sehingga di dalam keyakinan ahlu sunnah, ketika menetapkan Allah azza wa jalla maha tinggi, tingginya Allah azza wa jalla mencakup uluwudz zat, zatnya yang maha tinggi, zatnya tinggi. Allah azza wa jalla di atas arsy, menunjukkan zatnya tinggi. Uluwus sifat, dan sifatnya maha tinggi, artinya sempurna, sifatnya sempurna. Wa uluwul qadr wal makanah, dan juga tingginya kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ulu, tingginya Allah azza wa jalla mencakup tiga hal, mencakup tiga hal. Yang pertama uluwudz zat, zatnya Allah azza wa jalla maha tinggi. Allah azza wa jalla di atas arsy, seperti dalam kisah bocah perempuan yang akan dibebaskan oleh budaknya, ditanya aina Allah, Nabi SAW bertanya di mana Allah. Kemudian budak perempuan ini yang tidak pernah belajar di bangku sekolah, dia mengatakan apa? Fis sama, Allah azza wa jalla di atas, Allah subhanahu wa ta'ala di atas. Jelas sekali pernyataan ini dan dibenarkan oleh Nabi SAW. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy, menunjukkan tingginya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan fauqiyah, wa huwal qahiru fawqa ibadih, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mampu menekan di atas semua hamba-hambanya. Ini jelas disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan su'ud, yas'adu ilaihil kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Su'ud, semua amal soleh itu akan terangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kalimat terangkat tidak mungkin di bawah, tapi di mana? Di atas, dengan rafa', wal amalus salihu yarfa'uh. Seluruh kalimat-kalimat yang baik terangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga amal soleh naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat naik di bawah apa di atas? Ke atas, ya. Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang Nabi Isa, barrafa'ahu Allah, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat ini di atas atau di bawah? Di atas. Dan banyak sekali di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi SAW, dengan berbagai dalil menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha di atas. Dari Al-Quran jelas, dari sunnah Nabi SAW jelas. Di antara contohnya hadis tentang jariyah, budak perempuan kecil yang akan dibebaskan, ditanya oleh Nabi SAW, aina Allah, di mana Allah? Dia menjawab apa? Fis sama, Allah subhanahu wa ta'ala di atas. Wa ajma'a al-ummah ajma'at, umat ini dari para sahabat semuanya berijma' bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ada di atas. Bahkan para ulama menukil, kami bertemu dengan lebih dari 30 sahabat, semuanya menyatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala fis sama', Allah subhanahu wa ta'ala di atas. Oleh karena itu Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala menyampaikan, laisa fi kalamillah wala rasulih wala kalamis sahabah wala tabi'ina lahum bi ihsan ma yadullu la nassan wala zahiran ala anna Allah ta'ala laisa fawqal arsh wa laisa fis sama'. Kalau kita teliti dalam Al-Quran, kita teliti dalam hadis Nabi SAW, demikian juga ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in, tidak ada satu nas pun dari mereka yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak di atas. Tidak ada. Tidak ada satu nas,
teks dari Al-Quran, dari hadis, dari athar para sahabat, tidak ada nas yang menunjukkan bahwasanya Allah tidak di atas. Tidak ada. Semuanya menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala di atas. Bal kalamuhum muttafiqun ala anna Allah fawqa kulli syai'. Bahkan semuanya sepakat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas dari segala sesuatu, di atas dari seluruh makhluknya. Dari Al-Qur'annya jelas, dari hadisnya jelas, dari ijma' para sahabatnya jelas, wal aql. Demikian juga di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas, dalil secara logika. Dalil secara logika. Fakullun ya'lam anna al-ulu sifatu kamal. Semua kita sepakat bahwa sesuatu yang di atas itu lebih baik, lebih sempurna daripada yang di bawah. Bukankah demikian? Yang di atas itu lebih baik daripada yang di bawah. Kalau sifat sesuatu yang di atas lebih baik daripada yang di bawah, lebih sempurna daripada yang di bawah, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih berhak untuk mendapatkan sifat ini. Belum lagi kalau misalnya kita lihat dari sisi konsekuensinya. Konsekuensi Allah subhanahu wa ta'ala di atas menunjukkan kesempurnaannya. Tapi kalau seorang mengatakan Allah ada di mana-mana, ini konsekuensinya ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang baik, ada yang buruk. Kalau dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala ada di mana-mana, berarti ada di tempat sampah, ada di tempat-tempat kotor, ada di toilet, ada di tempat-tempat prostitusi, karaoke dan lain sebagainya. Naudzubillah. Ini konsekuensinya. Sehingga secara logika pun akan dibantah, akan ditolak. Akan ditolak. Maka konsekuensi orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana, konsekuensi jelek yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga secara fitrah. Dalil secara fitrah. Jadi kalau kita golongkan dalilnya ada 5. Kita golongkan dalilnya ada 5 dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, kemudian apa? Dari ijma', kemudian logika, kemudian fitrah. Ada berapa? Berapa? Coba yang belakang. Ada berapa? Ada 5 dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala maha di atas. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya kalau kita kelompokkan ada 5 dalil. Al-Quran, diantaranya ayat ini, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Demikian juga ayat kursi yang sudah kita pelajari, wa huwal aliyul azim. Dalil dari sunnah banyak, diantaranya ada hadithul jariyah, hadis tentang budak perempuan yang akan dibebaskan. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, Aina Allah, di mana Allah? Kemudian dia menjawab, fis sama, Allah subhanahu wa ta'ala di atas. Kalimat sama di sini yang dimaksud adalah sumu, yang berarti ulu, yang berarti tinggi. Termasuk Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, aamintum man fis sama, apakah kalian beriman kepada yang ada di atas? Ini sama berarti al-ulu, jihad al-ulu. Kemudian dari ijma' para salaf rahimahumullahu ta'ala, para ulama yang menulis kitab-kitab dengan sanad dari dulu, meriwayatkan dari banyak para sahabat kalimat-kalimat mereka yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas. Allah subhanahu wa ta'ala di atas. Kemudian dalil yang keempat adalah dalilul aql. Dalil dengan menggunakan apa? Logika, dengan akal. Sesuatu yang di atas tentu lebih sempurna daripada yang di bawah atau yang ada di mana-mana. Ya. Kalau di atas itu lebih sempurna, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih berhak untuk mendapatkan sifat ini. Kemudian dalil yang kelima adalah al-fitrah. Dalil dengan fitrah. Fitrahnya orang, fitrahnya manusia, bahkan hewan, ya. Kalau berdoa
berharapnya kemana? Hati ini berharapnya kemana? Berharapnya ke atas. Bahkan doa ini, kedua tangan ini kita arahkan ke atas. Bukankah demikian saat kita berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Hati ini berharap kepada yang di atas, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta saat kita sujud, kemudian kita berdoa, hati ini berharap kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di atas. Jadi setelah fitrah manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala di atas. Bahkan di zaman Nabi Sulaiman, seperti yang sering saya sampaikan, ada semut yang berdoa kepada Allah minta diturunkan hujan, tangan dan kakinya ke atas, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang di atas, untuk menunjukkan bahwa ini fitrah baik untuk kita manusia, demikian juga hewan, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wal batin. Allah Subhanahu wa ta'ala maha batin. Apa yang dimaksud dengan batin di sini? Ditafsiri di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, alladzi laisa dunahu syai'. Alladzi laisa dunahu syai'. Tidak ada yang lebih dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi laisa dunahu syai'. Tidak ada yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua dekat dengan Allah Jalla Jalaluh. Semua dekat dengan Allah Azza wa Jal. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tahu persis, karena saking dekatnya, ya, Allah tahu persis, tidak ada yang tertutupi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhir ayat ini diakhiri wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Ini ditutup dengan alim, salah satu nama Allah Azza wa Jal yang menunjukkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas. Karena Allah maha awal, Allah Subhanahu wa ta'ala maha akhir, dan Allah Azza wa Jal maha zahir, Allah Azza wa Jal maha batin. Itu semuanya menunjukkan bahwasanya ilmu Allah Azza wa Jal yang begitu luas. Ilmu Allah Azza wa Jal meliputi segala sesuatu. Yang awal, makhluk-makhluk yang pertama diciptakan, Allah tahu. Sejarahnya pun Allah tahu. Detail-detailnya Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Makanya di sini wa huwa bikulli syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala sesuatu maha mengetahui. Ini untuk membantah syubhatnya orang-orang Qadariyah. Demikian juga membantah syubhatnya orang-orang filsafat. Orang-orang filsafat, orang-orang Qadariyah, mereka mengatakan Allah Azza wa Jal mengetahui hanya yang global-global saja. Yang terperinci Allah tidak tahu. Allah Azza wa Jal mengatakan bikulli syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu dengan segala sesuatu, yang kecil-kecil saya tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Demikian juga membantah syubhatnya orang-orang Qadariyah yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui sesuatu kalau sudah terjadi. Sebelum terjadi Allah tidak tahu. Ini pemikirannya orang-orang Qadariyah. Padahal jelas di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa huwa bikulli syai'. Yang terjadi, yang belum terjadi, yang sudah terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Bahkan sesuatu yang tidak terjadi, sesuatu yang tidak terjadi dan bagaimana kalau terjadi, Allah Azza wa Jalla tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Sekarang kita ada di masjid. Sekarang kita ada di masjid. Kalau salah satu di antara kita tidak ke masjid, apa yang akan terjadi pada orang tersebut? Allah tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Dan inilah yang menunjukkan
keluasan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini kami cukupkan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.